Assalamualaikum teman-teman. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk menyampaikan pajak penghasilan pasal 25 dan 29 mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Visit Suharti SESY ME. Sebelum ke pembahasan materi, sebelumnya perkenalkan dari kami kelompok 6 dengan anggota Faradias Umairoh, Rauf Arasid, Desvina Silvani, Niko Olivia, Arkan Faturiski, dan juga Winda Prayakti. Untuk selanjutnya, pemaparan materi pun akan segera dibacakan dan jangan lupa buat teman-teman semuanya, silahkan disimak ya. Saya Winda Prayekti sebagai pemateri pertama akan membacakan pengertian PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan. Yang selanjutnya adalah cara menghitung PPh pasal 25. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Kasus untuk menghitung besarnya PPh pasal 25. A. Angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. B. Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu. C. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk pajak yang lalu, maka angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Hal-hal tertentu untuk penghitungan besarnya angsuran PPh pasal 25. Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan apabila yang pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Yang ketiga, SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Yang keempat, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Yang kelima, wajib pajak dibetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Yang keenam atau yang terakhir, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Angsuran PPh pasal 25 bagi WP baru, bank, BUMN, BUMD, dan WP tertentu lainnya. Sesuai pasal 25 ayat 7 Undang-Undang PPh, penghitungan PPh pasal 25 bagi WP baru, BUMN, BUMD, dan WP tertentu lainnya ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. A. Angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan. B. Besarnya angsuran PPh pasal 25 setiap bulan bagi WP bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi financial lease adalah sebesar jumlah pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi pajak penghasilan pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk pajak yang lalu dibagi 12. C. Besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut rencana kerja dan anggaran pendapatan tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan rapat umum pemegang saham, dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh pasal 22 dan pasal 23 serta PPh pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri
tahun pajak yang lalu dibagi 12. Ya, selanjutnya saya Niko Olivia akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD, dan wajib pajak tertentu lainnya. Dan besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh pasal 22 dan pasal 23 serta PPh pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12. Yang selanjutnya yaitu angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD, dan wajib pajak tertentu lainnya. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Pengertian PPh pasal 29. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan PPh 29 atau PPh 29 adalah PPh kurang bayar atau KB yang tercantum dalam SPT tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh. PPh pasal 21, 22, 23, 24, dan PPh pasal 25. Dalam hal ini, wajib pajak atau WP wajib memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan. Tarif pasal 29 dan 25. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOP PT. PPh 25 yang sudah dilunasi sama dengan 0,75 dikalikan dengan jumlah penghasilan per omset per bulan. PPh 29 yang harus dilunasi sama dengan PPh yang masih terutang dikurangi dengan PPh 25 yang sudah dilunasi. Wajib pajak badan WPP. Angsuran PPh 25 sama dengan PPh terutang tahun lalu dikalikan dengan 12. PPh 29 yang harus dilunasi sama dengan PPh yang terutang dikurangi angsuran PPh 25. Tarif dan rumus dalam penghitungan PPh pasal 29. Tarif pajak penghasilan pasal 29 orang pribadi pengusaha tertentu. PPh pasal 25 yang sudah dilunasi sama dengan 0,75% dikalikan dengan jumlah penghasilan atau omset per bulan. Kemudian pasal 29 yang harus dilunasi sama dengan PPh yang masih terutang dikurangi dengan PPh pasal 25 yang sudah dilunasi. Tarif pajak penghasilan pasal 29 wajib pajak badan. Angsuran PPh pasal 25 sama dengan PPh terutang tahun lalu dikalikan dengan 12. PPh pasal 29 yang harus dilunasi sama dengan PPh yang terutang dikurangi dengan angsuran PPh pasal 25. Kesimpulan, pajak penghasilan pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak dapat diwakilkan. Sedangkan pajak penghasilan pasal 29 adalah PPh kurang bayar yang tercantum dalam SPT tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi kredit PPh. Tarif PPh pasal 29 berbeda antara wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Sekian dari kelompok 6.
Terima kasih untuk teman-teman yang menyimak. Semangat belajar sambil rebahan ya. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, mari kita berdiskusi di lain kesempatan. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.